وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن الديني الإسلامي على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Acara pengajian dan silaturahim Yayasan Pondok Pesantren Hayatul Gina malam Senin 12 Ramadan 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 April 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Acara ketiga, Fatihah dan Salatun Nahdlain yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Yusri Wardana. Kepadanya disilakan. Terlebih dahulu kita bersama-sama membaca surat An-Nahdlain. Namun terlebih dahulu kita membaca Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammad sayyidil alam wa li sa'iril ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihim ashabihim al-kiram. Al-Fatihah. بصحيح الاسم مولانا المبارك المساجد مؤسس جنة الوطن الشيخ محمد زين بن عبد المجيد الفرشوري ولأصوله وفروعه وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Safarul Khair Kihab. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang
kami muliakan yang terhormati Bapak kami Ayahanda Haji Suhaibin MPD selaku pembina yayasan. Yang terhormati dan muliakan umi kami Ustazah Nur Hayati GA Kiha Sosin. Mata'allahu bituli hayatihima wa nafa'ana bibarakatihima fid dharaini amin. Harus dasar tinggi yang kami hormati dan muliakan Ketua DPQ Robiul Islam Kakanda Ahyar Rosidin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang menyampaikan karena beberapa kendala yang mulanya malam Sabtu datang kita percepat, kemudian setelah juga ada kendala yang dari sana, sehingga pada malam hari ini beliau sempat hadir, dan alhamdulillah itu yang sangat-sangat kami syukuri, karena walaupun hujan, walaupun cuaca tidak mendukung, namun alhamdulillah di tempat ini kita selalu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kajian-kajian yang alhamdulillah kita selalu bisa melaksanakan. Kemudian perlu yang permalukan untuk dari awal yang masuk ke Ma'had untuk cari tempat diskusi atau untuk menetap istilahnya mengaji, yang serahkan diri tiang ke beliau, dan alhamdulillah sampai saat ini dari rumah yang sangat sedikit, dan alhamdulillah sampai sekarang berkat gigih jerih payah beliau yang selalu memberikan kami motivasi, itu yang kami bawa semangat itu, sehingga itu yang kami tanamkan. Dari kami diajak buat musola, sampai musolanya sekarang lantai 3 sampai lantai 3 musolanya, yang itu dari emperan, itu dari tahun 2000, tiang datang 2015 untuk ngajinya. Tetapi sebelum itu ada pendahulu kami atau dia mulai dari tahun 2009, tahun 2005. Dari tahun 2005 sudah ada tempat ngaji yang beliau buat di Pancor, yang itu teman-teman Ma'had, bahkan yang Samari niki sebagiannya, bahkan sebagian besar kami ngaji di tempat beliau, dan itu sampai saat niki, dan alhamdulillah itu yang sangat-sangat kami syukuri, sampai teman-teman yang di sana dengan jerih payahnya, dengan jerih payah beliau, sampai ada tanah yang dibeli untuk dijadikan pondok pesantren yang sekarang yayasannya namanya Yayasan Pondok Pesantren Hayatul Gina. Acara selanjutnya Tausiah wal Irsyadat yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hayatul Gina, Ustazah Nur Hayati GAKHS Sosi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu
Rasulullah fadzaitan dzakatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Himpunan Desa Buah, begitu pula para tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pembina DPI beserta ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat yang berkesempatan hadir di malam hari ini, anak-anak pun murid-murid DPI, santri dan santriwati yang alhamdulillah ceria semua ya, sehat. Jadi dalam hadis beliau mengatakan doa ini bagi doa ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ini wajib bagi kaum muslimin. Muslimin itu laki-laki. Kaum muslimat, perempuan juga harus. Jadi jangan ada dalam pemikiran kita perempuan tidak boleh sekolah. Insya Allah. Karena itulah sekarang kita lihat ada sekolah-sekolah yang mendirikan khusus untuk perempuan. Nah, itulah bentuk-bentuk kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ilmu inilah agama kita bisa kuat. Tanpa ilmu, agama kita akan bisa kuat. Terjadilah dia agama kita bagaikan buih di lautan, gampang di kayak buih, gampang di porak-porandakan, gampang dihanyutkan. Begitu ada godaan, baru dikasih supermi sedikit, goyang. Kasih amplop, goyang. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Tapi kalau sudah ada ilmu, ada yang ditimbang. Apakah informasi yang kita terima itu baik atau tidak? Nah, tapi kalau kita tidak punya ilmu, hanya kita nurut saja tanpa tahu itu benar atau salah. Bila sudah kita menerima ilmu, kita akan bisa berpikir. Kita bisa menyaring informasi lebih-lebih. Sekarang ini informasinya tidak bisa dibendung dari media sosial. Di generasi kita ini sekarang istilahnya generasi instan. Nah, kenapa ya? Karena semuanya serba jadi. Sehingga anak-anak mau di kota mau desa mesti instan. Nah, seringkali ini rusak generasi kita. Bagaimana cara kita supaya kita bisa membuat generasi kita ini menjadi generasi-generasi hebat yang menggunakan alat teknologi untuk hal-hal yang baik. Jadi ibaratnya HP itu ibarat pisau. Mati batu. Gara-gara perhatian saja batu melewat si ampas jajana, dia paham batu. Nah, efek apa? Efek kurangnya ilmu dan juga penanaman akhlak pada seorang. Jadi lebih baik dia menangis sekarang ketimbang kebayang tiradat atau membakar atau dia pun dirinya sendiri. Bagaimana dia membunuh dirinya sendiri? Dengan merusak hak anak tersebut. Jadi terutama hal-hal yang dia itu tidak tahu baik dan buruknya. Jadi tidak harus kita ikut tren-tren kayak orang benci-benci banget ya, aku hebat, aku canggih-canggih. Tidak harus. Jadi bagaimana kita supaya anak jadi hebat? Pernah saya lihat tuh di Afrika, anak umur 7 tahun satu kampung itu sudah hafal Quran. Kenapa? Kita temui. Maka dalam agama kita disuruh kita ibu-ibu lamun dede atau bapak-bapak sila jaga bacaan alam nasrah kayak ada dulu anak tidak kan. Ini anzalna sebidang suara bilang coba. Karena memang ada orang itu luar biasa. Nah, jadi ketika kita sebagai orang tua punya pendidikan, harusnya itu kita ada yang penting kita tahu ini anak itu mencontoh yang baik. Anak dia yang masjid, anak dia yang majlis ta'awun. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Lalu dari anak ya, misalnya ibunya bajuan main TikTok, joget-joget. Mau jadi apa generasi kita besoknya? Sudah generasi. Udah doa sudah bilangnya udah mana si soleh. Nah lalu sudah tengok anak dengan TikTok joget-joget. Jadi mustahil menghasilkan anak soleh kalau kita tidak bisa mencontohkan hal yang baik kepada anak. Mereka kadang-kadang bangga. Jadi yang namanya kita di dunia ini kita harus bekerja keras, bukannya enak-enak main HP terus ada nasi ada uang. Karena didikan seperti
dikisahkan dulu ada seorang anak, dia bodoh anaknya. Dia bilang ke sini si guru masih bodoh. Tapi apa kata ibunya? Enggak, kamu tidak bodoh. Kamu anak yang pintar. Mau di depan aku, mulai bebel, nggak usah pancar. Nah, dia disebut anaknya bebel. Dia banyak telur, anak dia kayak telur. Apa Rasulullah, waliullah. Tentu anak jadi jangan wali. Doa itu. Nanti dia bisa narak suara anda pulangnya ke anak. Jadi begitu dia berbuat, misalnya sejak kan ada tuh udah denger ya, pulang ada ya bagus. Anak mudah-mudahan kamu jadi orang soleh, mudah-mudahan kamu seperti memiliki akhlak seperti Rasulullah. Karena ada perempuan begitu katanya berdoa, begitu dia berdoa setiap selesai sholat, ya Allah jadikan anakku punya ilmu seperti Rasulullah. Sehingga semua anaknya hebat-hebat. Jadi si dia yang berdoa bahasa Sasak dia harus bahasa Arab. Tetapi doa ibu bagaikan doa Nabi ke umat. Jadi perlu kita itu memiliki ilmu. Sehingga perempuan dalam keadaan berilmu walaupun dia kembali ke dapur tetap dia bagus. Jadi harus terjadi pejabat, tidak harus terjadi guru, tidak harus jadi dosen. Tujuan untuk ilmu adalah supaya dulu sekasa'atan dari majelis ilmi la yamusnu wala yaktubu harfat khairun laka min yakti akhiraqamati. Mu'az bersama Rasulullah, kamu duduk sebentar saja di majelis ilmu, walaupun kamu tidak membawa pulpen, jadi kita tidak tahu menulis, gak punya salah, mungkin tidak ada ibu-ibu yang bisa menulis kan? Karena kalau yang dulu mungkin baru yang itu banyak yang bisa menulis. Kalau sekarang insya Allah hebat-hebat. Dia juga tidak membawa buku untuk ditulis isi dari pengajian itu lebih baik. Jadinya tepuk-tepuk oleh balik jadi simpawon. Nah, jangan sampai ada kita masih berpikiran seperti itu. Entah kita laki atau perempuan, dukung mereka untuk sekolah setinggi mungkin. Nah, kalau kita mau lebih hebat lagi, syukur. Nah, harus ingat. Tapi alhamdulillah cuma ada dukungan dan keinginan. Nah, selesai yang mahal, selesai yang punya. Nanti juga sama macam itu. Nah, dia itu tamat sekolah kenapa? Jualan terong katanya. Saya coba turas kalau buat tadi, tengah tolong aku terlihat bahasa beliau. Bahwa terus ibadah. Kalau pagi bagikan macam. Kalau inana kamu tidak boleh, kamu hebat. Terus belajar. Nah, belajar suruh nanya, Bu, ayo bacakan saya. Inana dan beda tak bodoh, dia tahu baca tulis sana inana. Dia ada kacamata anak. Nah, hindarin agar dia nampaknya bodoh si anaknya supaya anaknya itu tidak mundur semangatnya belajar. Saya juga tidak lihat, Bu, ternyata anaknya punya tahu dia udah begitu. Yamin bahasanya. Nah, karena diambil akhirnya apakah Anda sudah baca semua buku ini? Iya. Jangan boleh kalau kenal paksa anak. Sekarang kamu harus baca buku dalam seminggu 2 buku. Mana? Itu lah itu harus. Nah, ini ibu hebat ini. Jadi harus sama membaca. Akhirnya tekan lama terbiasa awalnya nolak. Sesuai jadwal yang lain. Hasil dia naruh mantu sinetron. Kenapa? Karena sudah senang membaca buku. Kali katakan Qiraatul Kutub selamat ini. Membaca kitab itu adalah tangga menuju. Nah, ini terlibat berapa kali baca kitab sehari? Nah, saya harap jangan banyak game-nya ya. Ya memang kadang kan perlu kita refleksi ya. Silakan tapi jangan kecanduan. Karena itu akan membuang menyanyiakan waktu kita. Kalau yang mahat waktu kalian tinggal 3 tahun kalau masuk kita 1. Kalau kalian tidak berhasil dalam waktu 3 tahun, kalian akan menyanyiakan hidup kalian 3 tahun ke depan. Kalau kita tidak paksa itu tidak bisa. Nah, dikatakan oleh Habibullah, paksalah dirimu itu belajar di waktu muda, beramal soleh di waktu muda. Karena nanti kalau kamu sudah tua, walaupun kamu mau belajar beramal soleh, kamu sudah tidak mampu lagi. Jadi bajang pun dia salah bergaul, kayaknya
Salah pergaulan ditimpa satu masalah, dia ingin membunuh temannya gara-gara hal sepele karena dia mampu. Sampai ibunya pun mau dipukul gara-gara mampu. Akhirnya dia kan dia lagi membaca. Jadi di negara kisahnya dia jadi begitu. Semuanya